Buat yang kutak itu. Aduh, sesuang anu. Nan kutak-kutak gitu. Iya, bukti ke pan. Makanya apa-apa na foto. Anu ro aku tuh media online ya ro kan. Nah, neho kan pakai napan saya ro aran lah lebih tersebar luasnya mungkin kan lewat video kan. Iya, iya. Mantap. Tapi pakai bahasa Indonesia ya lah. Oke, bisa. Oke. Jadi kita pengen tanya nih, kemarin kan kasusnya sempat agak menghebohkan. Pertemuan pertama kita iya, lah. Pertemuan kita kemarin kan agak banyak yang nanya tuh. Gimana sih sebenarnya kronologi yang kemarin terjadi secara singkat aja nih. Kemudian setelah itu nanti kita bertanya perkembangannya sekarang. Yang sekarang ditanya ini aja dulu kronologinya secara singkat aja. Kalau berbicara secara kronologi. Sebentar, kenalin dulu, ini Om Wartamin. Beliau yang mewakili sebagai mungkin apa ya dikatakan sebagai perwakilannya keluarga Bungkut Ero Bungkut Ero, ada bahasa Indonesia Ero, keluarga lah, keluarga besar lah, Bungkut tulang ere pakak. Persatuan leluhur. Persatuan leluhur ya. Jadi di sini ini komunitas Dayak Lawangan ini punya kekerabatan yang kuat. Jadi ini makam bersama istilahnya. Makam keluarga bersama. Di sini isinya tulang belulang. Dan kemarin sempat heboh karena ada dugaan bahwa makam ini dibongkar orang secara misterius sehingga tulang belulang yang ada di situ berhamburan kemana-mana. Nah, ini sekarang kita tanya Bung Wartamin ini. Oke, silakan dijelaskan Bung Wartamin. Iya, terima kasih. Selamat sore. Kembali kita jumpa yang kedua di terkait dengan masalah tulang erai pakat Desa Netampin. Boleh dikatakan sebutan lain yaitu bungkut tulang yang yang dikatakan tabla ini adalah tempat tulang leluhur dari nenek moyang kami, saudara, kakak, adik maupun siapapun yang terkait keluarga di sini. Itu adalah ceritanya bagi leluhur kami warga Lawangan setelah dikubur beberapa puluh tahun kembali dilaksanakan ritual secara adat mengangkat tulang tengkorak leluhur kami ke dalam tabla yang seperti kita lihat ada di sini. Ini adalah tempat terakhir daripada kepercayaan Hindu Keharingan, tempat yang tidak bersih, dilakukan secara adat, ritual, dan beberapa proses yang sudah dilakukan dalam hal melakukan sehingga bisa terjadi seperti yang kita lihat. Dan ini adalah tabla yang seperti dikatakan pada berita yang pertama, ini dibongkar, kemudian tulang yang ada orang di dalam diangkut berbakar, bahkan sebagian ada dilempar tidak ada saksi. Ya, kelihatan masih pecahan-pecahan kaca gambar Yesus. Peristiwa ini terjadi kurang lebih tanggal 18 bulan 12 tahun 2021, persis akhir tahun peristiwa ini terjadi. Sehingga sampai pada saat ini peristiwa ini belum terbongkar, namun pihak keluarga telah melakukan kesepakatan ada beberapa kali sehingga terus melanjutkan persoalan ini, menyerahkan secara prosedur hukum ke pihak yang berwajib
Nah, sehingga sampai pada saat ini kasus ini kami anggap masih ditangani oleh pihak kepolisian Dusun Tengah Ampah. Nah, ini yang terjadi sampai saat ini belum terusut tuntas. Nah, sehingga dari pihak keluarga tentu merasa sangat keberatan, sangat kecewa dengan peristiwa ini dilakukan oleh salah satu oknum sopir truk yang pada saat itu ternyata warga masyarakat Desa Nitampin pun mengetahui bahwa pelakunya adalah sopir truk kayu. Pelakunya adalah sopir truk kayu yang sampai saat ini ditangani oleh pihak polisi dengan memanggil beberapa saksi, sehingga dari keterangan saksi itu pun belum mengarah kepada titik temu. Itu yang dikatakan oleh pihak kepolisian, belum mengarah ke titik temu. Dan sampai saat ini proses penyelidikan dari pihak kepolisian sampai ke wilayah luar, seperti itu yang dikatakan pada pertemuan terakhir kami mencari tahu tentang kelanjutan. Kabupaten ya? Iya, artinya di luar Kabupaten Barito Timur, katanya seperti itu yang sudah dijalankan oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini proses pemanggilan atau proses pengusutan terkait dengan pihak luar itu pun keluarga Tulang RI Pakar Nitampin belum mengetahui tindak lanjutnya seperti apa. Nah, sehingga warga Bungkut Pulau ini pun sampai pada saat ini seperti Bapak Ibu kunjungi pada saat ini, kami terus melakukan gotong royong pembersihan, memperhatikan tulang belulang yang berserakan dilempar. Kemudian sampai pada saat ini yang sudah kami lakukan adalah mengumpulkan tulang-tulang belulang yang berserakan ke dalam satu buah kotak. Namun itu adalah sifatnya hanya sementara karena tidak bisa dilakukan pengembalian tulang itu ke dalam tabla, kalaupun itu belum dilakukan secara ritual. Ini katanya. Jadi teman-teman, dalam tradisi keluarga kami, orang-orang Dayak Lawangan yang beragama Hindu Kaharingan, ada ritual nantinya untuk meletakkan kembali tulang belulang ke tempat yang semestinya lagi. Seperti ya? Itu, betul. Oke. Terus kemudian nih ada saudara-saudara kita di sini. Ini mereka juga waktu kejadian ada nggak di lokasi? Semua yang ada ini adalah yang terkait dalam anak cucu buyut dari tulang belulang yang ada di dalam rumah tulang itu. Oke. Kemudian berarti kan sebenarnya orang-orang ini yang keluarga ahli waris ini kan punya kesadaran ya untuk menyerahkan segala sesuatunya ke hukum dulu kan? Betul. Karena kita dalam tatanan negara demokrasi ada hukum yang berlaku di situ, otomatis secara formal yuridisnya kita serahkan ke hukum. Tapi sampai sejauh ini perkembangannya bagaimana? Ya, perkembangan yang terus berjalan sampai pada saat ini, tentu yang perlu kami sampaikan, keluarga rumah tulang RI Pakat ini adalah dalam suasana resah, galau, memikirkan bagaimana pertanggungjawaban yang sudah diserahkan kepada pihak hukum. Dan warga RI Pakat rumah tulang ini pun sepakat bahwa negara kita ini negara hukum. Seperti itu. Oleh karenanya kami menyerahkan secara hukum. Harapan kami tentu hal ini jangan ditunda-tunda, hal ini jangan tidak diproses, karena ini adalah menyangkut pelecehan, penghinaan keturunan kami dan adat kami yang ada kesan diinjak-injak begitu. Nah, sehingga kami pun dari pihak keluarga Bungkut Tulang ini pun sangat berkeberatan dalam persoalan ini. Kalaupun pihak kepolisian, pihak yang memegang hukum membidangi dalam hal kriminal ini tidak segera menangani, tidak segera mengusut tuntas persoalannya, sehingga oknum itu pun yang kami harapkan adalah bisa bertanggung jawab, kemudian bisa berhadapan langsung dengan kami, apa yang dicari, apa yang diinginkan dari rumah tulang ini. Nah, sehingga kami sangat perlu itu. Tidak berarti kami harus segera melaksanakan ritual ini, namun yang kami harapkan yang paling utama adalah bisa mempertemukan kami dengan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, sehingga kami pengen tahu apa sih tujuannya, apa niatnya dalam hal ini melakukan pelecehan, penghinaan terhadap
suku Dayak Lawangan yang ternyata pada saat ini masih hangat-hangatnya memperhatikan hal ini. Namun kami pada prinsipnya percaya negara hukum ini, persoalan ini pun ditangani secara hukum. Gitu. Sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, kan keinginan ini sederhana aja kan. Pelakunya segera ditemukan, pengen ngetahui motivasinya apa aja kan. Seperti itu. Ya, nggak terjadi apa ya sifatnya ya seperti anarkisme dan lain-lain kan. Tidak sama sekali. Yang kami harapkan adalah yang bersangkutan bertanggung jawab, dan kami ingin tahu apa tujuannya. Kemudian melaksanakan kembali ritual adat ini dengan nego kepada yang bersangkutan, sehingga ada pertimbangan nilai ganti rugi lah pengerusakan yang ada, sehingga kami bisa melaksanakan ritual secara sah, secara resmi, secara adat ritual Dayak Hindu Kaharingan. Seperti itu yang diharapkan. Ya, jadi intinya sebenarnya sederhana teman-teman. Kultur budaya Dayak khususnya juga di Lawangan ini ya, tidak mengedepankan kekerasan ketika ada masalah sebenarnya. Yang mereka inginkan adalah solusi, kemudian siapa pelakunya jelas bisa diungkap, kemudian dicari jalan keluarnya, hanya itu saja. Bahwa kemudian proses yang terjadi adalah proses adat secara ritual adat, yaitu kemudian setelah semuanya terungkap, hanya itu saja yang diinginkan mereka. Dan mereka percayalah, mereka tidak ingin menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian jalan ini. Makanya kenapa mereka melimpahkan ke pihak aparat berwenang waktu itu ya kan. Betul sekali. Ya. Mungkin dari Mbak sini Mbak. Dari ibu-ibu mungkin ada yang pengen disampaikan, bisa menambahkan dari